Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma faqihna fiddin walimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin walimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin walimna at-takwil. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal hifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'indan lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Hadi ya Alimu ya Khabir ya Fattahu ya Mubin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'an. Ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif ya Latif. Hasbunallah sayyidina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rezeki nikmat, kesehatan, kesempatan belajar, ilmu yang terus berlimpah dari kemarin, dari dulu hingga hari ini dan seterusnya ya. Semoga Allah selalu melimpahkan nikmatnya. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah limpahkan nikmatnya, keberkahannya terus kepada kita. Sahabat jeda bagi yang dirahmati Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah, sahabatnya, dan kepada para pengikutnya kita semua sampai yaumil akhir. Pada pagi hari ini izinkan saya ingin menyampaikan tentang pentingnya membangun SDM unggul di era apa? Era digital. Pentingnya kita memiliki kompetensi, pentingnya kita harus memiliki daya saing dan kita selalu menyiapkan SDM-SDM yang unggul dalam rangka regenerasi, menyiapkan generasi-generasi masa depan. Ini sejalan dengan firman Allah Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu keadaan, suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, SDM adalah memiliki peranan-peranan yang sangat penting. Peranan-peranan yang sangat penting. Ayat ini mengingatkan kepada kita perubahan dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri, termasuk meningkatkan kualitas diri, kompetensi, dan daya saing. SDM unggul merupakan pilar utama, pilar perubahan, kompetensi, dan daya saing. Allah menciptakan manusia dengan potensi yang berbeda-beda. Kita wajib terus belajar, menambah keahlian kita, dan karakter kita tingkatkan. Kompetensi kita terus kita tingkatkan. Dan setiap kita harus belajar dengan yang lain. Sebagai contoh, ada seorang karyawan atau seorang instruktur yang mahir teknologi. Maka kemahiran itu dapat dimanfaatkan mungkin membuat platform e-learning sehingga
dapat memudahkan siswanya di dalam, dapat memudahkan di dalam belajar, dan itu juga dapat menyemangati dalam proses belajar mengajar, sehingga nanti tidak ada alasan lagi sulit untuk belajar karena dengan e-learning mereka bisa, atau ada video mereka bisa membuka membuka mengulang-ulang lagi lah. Nah, ini pentingnya, apalagi era terus berubah, era terus berkembang. Nah, ya, kalau kalau kita membangun rumah mudah, rumah roboh langsung dibangun, alat rusak langsung diperbaiki, langsung seketika langsung selesai. Namun membangun SDM perlu proses, perlu waktu, perlu kesabaran, ketelatenan, dan terus ketekunan. Maka Allah pun juga mengingatkan kita untuk memperhatikan setiap pekerjaan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lidghad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Setiap kita hendaklah kita memperhatikan apa yang kita perbuat. Untuk apa? Untuk hari esok. Kita harus membuat apa? Perencanaan, perencanaan. Bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti. Teman-teman, kita ini kalau sudah ada yang bagian teliti, yang audit, kalau kita diaudit pasti nanti banyak sekali hal-hal yang kurang. Apalagi nanti ada KPK, ya KPK yang mengaudit, kita sudah bingung semuanya. Padahal kalau manusia itu pasti masih banyak ada kekurangannya, auditnya manusia. Auditnya manusia pasti banyak yang lolos, ya. Tapi ingatlah di sini sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah nanti yang akan mengaudit kita. Maka dengan mengimplementasikan teknologi itu akan membantu kita mengukur, memperbaiki kualitas pekerjaan kita, kualitas pendidikan pelatihan melalui sistem digital, dari proses apa? Mulai dari sosialisasi, pendaftaran, pelaksanaannya juga bisa, ya. Kemudian sampai apa? Kelulusannya, tracer studinya, alumninya. Itu bisa kita mengevaluasinya dengan sangat cepat. Bagi Allah itu sangat mudah sekali. Nah, kita sudah dengan perkembangan teknologi ini kita manfaatkan. Bagaimana lembaga kita? Lembaga kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi untuk kita implementasikan dalam proses apa? Dalam sosialisasi, dalam proses pembelajaran, pelatihannya, perkuliahannya, sehingga eh, semuanya bisa terpantau dengan cepat dan mudah. Dengan cepat dan mudah, dan saat itu juga, karena eranya sudah seperti itu. Dan tepat waktu, tidak lemot, tidak ada alasan, tidak nanti-nanti, dan mengurangi error namanya test system, seperti itu. Maka inilah pesan dari Rasulullah SAW, dan makanya kita kita harus standar. Standarnya kalau di lembaga pendidikan namanya ada standar akreditasi. Tentunya di dalam beragama juga ada standarnya. Iman dan takwa ada ukurannya. Di lembaga pendidikan namanya ada akreditasi, ada standarnya, 8 standar. Maka dari standar itu kita dipaksa untuk menata, mengikuti semua standar yang ada dengan proses pembelajaran, dan semuanya harus teradministrasi sesuai dengan standar, menjamin mutu kelulusan. Ya, Allah juga telah mengingatkan, memerintahkan kepada kita, bekerjalah dengan ihsan. Bekerjalah dengan ihsan, artinya apa? Bekerjalah dengan kualitas terbaik, standar akreditasi. Kalau kita tidak bekerja dengan standar-standar, ya akreditasi ada standar unggul, baik sekali, baik atau tidak terakreditasi. Kalau standar terbaik kalau kita hanya asal kerja, maka kita tidak terakreditasi, atau kita hanya dapat akreditasi yang rendahan. Tentunya kita ingin mendapatkan kualitas ihsan. Ya, ihsan, ihsan itu yang terbaik, yaitu kualitas pekerjaan terbaik. Inilah perintah Allah. Allah telah mengajarkan kepada kita. Kualitas iman kita juga macam-macam tadi ya. Ada sekadar iman, ada munafik, dan seterusnya itu ya. Naudzubillah min dzalik. Ini mengingatkan kepada kita pentingnya kita
Kalau urusan yang dunia kita sangat bersegera. Lalu bagaimana dengan urusan akhirat? Apakah kita juga betul-betul memperhatikan menjadi muslim yang ihsan? Sebagai contoh, program studi yang kita bagaimana kita mencapai akreditasi yang baik sekali atau unggul. Tentunya kita memiliki sistem atau kurikulum pembelajaran yang telah teruji sesuai kebutuhan dunia usaha industri, sesuai dengan standar pemerintah, dosen yang kompeten, dosen yang memiliki pelaporan atau tridharma perguruan tinggi, dan tentunya kalau sudah seperti itu ada outputnya, sehingga nanti output-output dampak-dampak dari kualitas dosen tadi, dan sehingga nanti akan melahirkan lulusan-lulusan yang siap kerja maupun berwirausaha, sehingga nanti akan mudah terserap di dunia kerja maupun berwirausaha. Ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi artinya kualitas kita, lulusan kita, dan seterusnya. Kemudian pentingnya juga kita peningkatan SDM, yaitu dengan kaderisasi, regenerasi yang berkelanjutan. Allah telah mengingatkan kepada kita, Fabima rahmati minallah, Fabima rahmatim minallah lintalahum, Fabima rahmatim minallahi lintalahum, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap keras, berhati. Dan ini salah satunya bagaimana kita menyiapkan SDM yang unggul, maka kader-kaderisasi berikutnya harus bersikap yang lemah lembut terhadap mereka. Seandainya kita bersikap keras, kaku, dan seterusnya, maka mereka tidak akan mengikuti kita. Oleh karena itu, jika ada kesalahan, maka itu mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan yang penting. Namun, diteruskan lagi, jika telah ditetapkan, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi kalau sudah ditetapkan, tidak ada alasan, tidak ada mujur. Sekali sudah melangkah, sudah maju, pantang, pantang mundur. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Tawakal setelah ikhtiar mencetak calon pemimpin-pemimpin berikutnya. Itulah kader SDM dalam rangka mencetakkan berikutnya. Organisasi, salah satunya kita harus memperhatikan organisasi atau OSIS, organisasi mahasiswa, organisasi mahasiswa ya. Nah, dan seterusnya itu perlu diperhatikan, monitoring, mentoring kepada yang senior, harus monitoring kepada junior, sehingga saat senior meninggalkan jabatan, regenerasi itu tetap akan jalan terus, tidak terputus. Ini penting sekali untuk terus diperhatikan sehingga kepemimpinan yang berjalan, kepemimpinan yang hadir, ya tentunya nanti terus kita ada pendampingan, ya terus menerus, tidak dilepaskan saja, terus akan diingatkan terus menerus. Rasulullah SAW juga memberikan teladan, beliau tak sekedar menyampaikan dakwahnya, tetapi hadir mendampingi para sahabat, para siswa, para para bawahannya, para sahabatnya setiap proses pembelajaran. Maka para kita ini mengingatkan kepada kita, kita pun harus tentunya demikian mencontoh Rasulullah SAW, pemimpin yang membersamai siapa? Peserta pelatihan, dosen-dosennya, karyawan-karyawannya, menanyakan ada masalah apa yang bisa kami bantu, ya, bukan hanya memberi instruksi. Nah, tentunya harus ada kerjasama, menyampaikan ada kendala di mana, dan tentunya harus di era-era yang cepat ini kita harus beradaptasi, harus cepat, buat, dan begitu ada permasalahan disampaikan dan seterusnya. Nanti tentu sebagai seorang instruktur, dosen, pembimbing, nanti akan mudah memberikan monitoring atau coaching. Saudaraku, ibu bapak sekalian, sahabat sedia pagi yang dirahmati Allah, marilah kita niatkan membangun SDM unggul sebagai investasi jangka panjang. Terus dengan cara bagaimana? Menuntut ilmu. Nanti setelah itu nanti tidak cukup hanya menuntut ilmu, nanti ada namanya kiranya kompetensi, harus ada sertifikasi atau uji kompetensi. Kita optimalkan digitalisasi dalam setiap langkah kita, terus kemudian menjaga mutu melalui akreditasi, menyiapkan kader penerus-penerus kita, dan kepemimpinan yang hadir tentunya yang mendampingi, ya, yang mendampingi terus menerus demikian. Mari kita bersama-sama berdoa.
kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillah alamin. Ya Allah, kuatkanlah kami, kuatkanlah tekad kami untuk terus belajar, lapangkanlah hati kami, tingkatkanlah dalam rangka kami meningkatkan kompetensi, mudahkanlah jalan kami, memanfaatkan teknologi, dan jadikan kami insan-insan yang berdaya saing demi kemaslahatan umat, demi kesuksesan kita bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.